Jangan pergi hanya karena bosan. Aku juga pernah bosan, bahkan sebelum kamu merasakannya aku sudah lebih dulu merasakannya. Bosan itu manusiawi, bosan itu memang wajar dalam hubungan. Namun bukan berarti kata bosan kamu jadikan bumerang untuk hubungan kita, yang membuat kamu pergi hanya karena bosan. Kamu tahu kenapa aku masih tetap bertahan walaupun aku bosan? Karena aku tahu ketika rasa bosan itu datang, pergi bukanlah solusinya. Itu hanyalah ujian untuk hubungan kita. Aku juga bosan saat hubungan kita mulai renggang, namun aku selalu sabar. Seperti apa yang kamu bilang, untuk menyelesaikan semuanya harus dengan sabar. Yang diselesaikan itu masalahnya, bukan hubungannya. Yang dihilangkan itu rasa bosannya, bukan rasa sayangnya. Kalau kamu bosan, bilang sama aku, biar ku perbaiki semuanya. Bosan bukan alasan untuk kamu pergi meninggalkan aku, kan? Pingin telepon, pingin video call, selain kangen juga pingin curhat. Pingin tukar pendapat, tapi takut memulai. Jangankan mau nelpon, mau chat aja mesti mikir berkali-kali. Takut kamu sibuk, takut kamu marah, galak. Aduh, sebegini karena cinta, aduh, sebegini karena sayang, tapi kau tak pernah mengerti. Hai, biar susah simpan di hati. Sayang, maaf ya, kalau ternyata aku belum bisa jadi seperti apa yang kamu mau. Terkadang keinginanku untuk bisa hidup bersamamu membuatku terlalu percaya diri bahwa akulah yang baik untukmu. Padahal, tidak jarang kamu marah karena aku salah. Sering juga kamu tersakiti karena aku kurang mengerti. Dan seingatku, jarang sekali kamu tersenyum karena bangga memilikiku. Aku adalah satu di antara manusia yang penuh kekurangan. Maaf ya, kalau ternyata aku egois memilikimu. Aku sering tak peduli keadaanmu dan selalu menyalahkannya padamu. Tidak ada alasan lain atas permintaan maafku itu, kecuali fakta bahwa aku sangat mencintaimu. Maaf jika selama ini caraku mencintaimu ternyata salah. Beritahu aku bagaimana benarnya. Akan kubenahi alurnya dan tetaplah tinggal denganku. Jangan pergi dan tetap di sini ya. LDR lancar itu orang tua yes dengan hubungan, dapat kerja sesuai harapan, bisa nabung bulanan, gak apa-apa nahan ketemuan, sekali ketemu langsung lamaran, dan segera duduk berdua di pelaminan. Amin. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ayah dari anak-anak. Jangan cuek. Aku capek ngadepin kamu yang terus-terusan cuek, gak ngerti maunya apa. Udah disabarin, masih aja cuek. Dibaik-baikin masih aja jutek. Kalau ada masalah itu bilang. Kalau butuh waktu untuk sendiri itu bilang. Aku mungkin gak bisa bantu masalah kamu, tapi setidaknya aku gak ganggu pikiran kamu, dan aku pun gak bakal curiga lagi sama kamu. Jangan tiba-tiba cuek, tiba-tiba diem, tiba-tiba jutek. Gimana aku bisa ngerti mesti nempatin posisi di mana kalau kamu sendiri diem-diem terus? Aku ini manusia biasa loh, bukan dukun yang tiba-tiba ngerti isi hati kamu dan pikiran kamu tanpa kamu cerita. Cepat sadar. Awas aja kalau masih cuek. Minta nikah nih aku kalau kamu terus-terusan kayak gitu. Mau? Sayang, maaf ya kalau aku suka bawel kalau kamu gak ada, suka cerewet kalau kamu ngilang, dan suka ngelarang kamu untuk dekat-dekat dengan orang lain. Maaf, itu semua aku lakukan karena aku peduli sama kamu. Aku gak mau kamu bahagia sama orang lain. Bukannya aku egois, cuma takut jika suatu saat nanti kamu ninggalin aku. Itu yang aku takutkan dan itu yang aku khawatirkan. Ketika aku harus melihat kamu bahagia bersamanya, tapi bukan bersamaku. Bila memang aku ini pengatur, aku bukannya pengatur. Hanya saja rasa kepedulianku terhadapmu sangatlah besar.
Maaf jika caraku berlebihan dan membuatmu tidak nyaman. Kamu tahu kenapa aku begitu peduli kepadamu. Semua aku lakukan hanya karena ingin membuatmu bahagia dan membuatmu enggan untuk berpikir untuk mencari penggantiku. Kebahagiaan itu tercipta bukan hanya untuk orang-orang yang berwajah ganteng dan cantik. Kadang, keindahan parasnya belum tentu juga indah hatinya, belum tentu juga baik hatinya. Yang ganteng dan yang cantik memang banyak. Namun, kebahagiaannya seseorang itu tidak dapat dinilai dan diukur dari seberapa ganteng dan cantik rupanya. Mencari pasangan itu yang bisa membuatmu bahagia dan selalu tersenyum. Jangan tertarik dengan seseorang karena rupanya dan yang terlihat sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Sang Maha Kuasa. Namun tertariklah dengan seseorang yang terlihat biasa saja, namun mampu membuatmu bahagia. Yang cantik dan yang ganteng belum tentu bisa membahagiakan, karena bahagia itu sederhana. Ketika kamu bertemu dengan seseorang yang selalu membuatmu tersenyum sejak kamu mengenalnya. Coba jelaskan, bagaimana caranya memperbaiki perasaan yang telah rusak, hati yang terlanjur pecah, dan kecewa yang melangit. Kadang, apa yang kamu harapkan tidak seperti apa yang kamu mau. Apa yang kamu minta tidak seperti apa yang kamu inginkan. Dan lambat laun semuanya akan berubah. Akan ada beberapa rasa yang tak mampu dijelaskan oleh kata. Dan saat itulah, diam menjadi jalan paling tepat. Diam itu tangisan seseorang yang paling keras. Kamu akan tahu bahwa dia benar-benar terluka ketika dia mulai mengabaikanmu. Dan saat itu, aku mulai belajar bahwa sesayang apapun kamu sama orang, segimanapun kamu nunjukin dan ngebuktiin semuanya, itu gak bisa ngejamin orang itu bakal sayang juga sama kamu sebesar rasa sayang kamu ke dia. Dan kalau udah gitu, kamu gak bisa nyalain siapa-siapa. Pilihan kamu cuma dua, nerima semuanya atau enggak sama sekali. Maraknya virus corona yang saat ini mewabah di dunia, termasuk Indonesia, yang membuat pemerintah melakukan berbagai cara untuk mencegahnya. Di antaranya sebagai berikut, lockdown yaitu bentuk pelanggaran untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat. Termasuk masuk ke hati orang yang hatinya sudah terisi sehingga membuat kamu merasa tersakiti. Karantina yaitu membatasi seseorang agar tidak berinteraksi dengan orang lain. Termasuk bentuk pelarangan untuk membatasi diri agar tidak terjerat rayuan mantan dan akan berujung penyesalan. Social distancing yaitu mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah dan interaksi dengan orang lain, termasuk mengurangi aktivitas dengan seseorang yang datang tidak berniat untuk tinggal namun hanya berniat untuk singgah. Maka jauhkanlah. Yang terakhir yaitu isolasi, tindakan pemisahan pasien berpenyakit menular dari orang lainnya. Termasuk memisahkan dua hati yang tidak bisa bersatu dikarenakan dia yang kamu cintai telah mencintai orang lain. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap aman. Kamu jaga kesehatan ya di sana. Jangan sampai sakit, jangan sampai tumbang. Jaga tubuhnya baik-baik. Yang tahu porsi kuat tubuh kamu ya cuma kamu. Aku di sini cuma bisa ngomel aja dari jauh. Gak bisa ngingetin langsung, gak bisa ngejagain langsung. Please, tetap sehat ya. Karena ku sayang kamu. Kalau berjuang itu sewajarnya aja, berharap sewajarnya aja, dan berusaha sewajarnya aja. Gak usah terlalu berlebihan, nanti malah nyesek sendiri dan nyakitin diri sendiri. Itu sama aja kamu nyiksa diri kamu sendiri. Hati yang belum siap terluka pada waktunya, namun kamu lukai sebelum waktunya. Karena yang berlebihan itu gak baik. Kamu mencintainya dengan sepenuh hati kamu, namun ia hanya separuhnya. Berjuang itu boleh, berharap itu boleh, dan berusaha itu juga boleh. Namun semua itu ada porsinya masing-masing. Jangan berlebihan dalam menyikapinya, karena tidak semua harapan akan terwujud, tidak semua usaha akan dianggap, dan tidak semua perjuangan akan dihargai. Intinya, kita boleh cari kebahagiaan, namun kita juga harus pintar, supaya bisa terhindar dari rasa sakit hati. Susah ya ngedeketin orang yang cuek.
Orang cuek itu kayak ada gumus-gumusnya gitu. Rasanya menantang, bikin penasaran, makin dikejar malah makin jauh. Orang cuek itu bikin menantang tapi ada rasa sakit-sakitnya gitu. Udah diperjuangin tetap aja cuek. Udah dilembutin masih aja cuek. Namanya juga sikapnya udah kayak kulkas, dingin banget. Orang cuek itu bukan karena hatinya keras, justru disitulah ngerasain gimana rasanya berjuang itu tidak mudah. Yang cuek juga gak selamanya cuek kok. Kadang orang cuek itu cuma pengen dapetin yang terbaik. Sikapnya memang seperti itu. Kalau dapat orang cuek harusnya beruntung. Tandanya hatinya susah buat didapetin. Sama kita aja cuek, apalagi sama yang lain. Dicuekin itu emang gak enak. Itu cuma covernya aja kok cuek. Tapi soal hati yang cuek tipikal orang yang penyayang. Harus banyak-banyakin sabar emang sama orang yang cuek.